kasih. Shalom adik-adik Gizi. Bertemu lagi dengan Kak Fani di ibadah Junior Church GBI Crown Palace. Adik-adik masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar mengenai seleksi pasukan. Hari ini kita akan belajar dengan tema firman Tuhan, persiapan senjata. Nah, adik-adik sudah tidak sabar bukan untuk memulai ibadah? Sebelum memulai ibadah, kakak ajak kita untuk persiapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Adik-adik, lipat tangan, jangan ada yang ngobrol atau main dengan temannya. Adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul hari ini Tuhan untuk merayakan ibadah. Kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau yang tutup bungkus agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Kau yang mimpin ibadah hari ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh tertanam pada hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, hey, mana
kepada Tuhan, pengharapan dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau masuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita sembah Tuhan dengan penuh rasa syukur. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
menyerahkan Engkaulah Allah kami yang hidup dan dahsyat. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan pesan-Mu. Buka hati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, pewahyuan, dan mengerti akan pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah, adik-adik udah siap mendengar firman Tuhan hari ini? Nah, kalau adik-adik sudah siap, Kak Nina ajak adik-adik semuanya untuk duduk, diam, dan fokus mendengar firman Tuhan hari ini ya. Nah, Kak Nina hari ini masih akan menyampaikan seri firman Tuhan tentang siap berperang. Nah, ngomong-ngomong soal berperang nih adik-adik, tentunya kita harus mempersiapkan nih beberapa persiapan, ya kan? Nah, pertama minggu lalu kita sudah sama-sama melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan pasukannya Gideon nih adik-adik. Masih ingat gak nih adik-adik cara Tuhan dalam memilih pasukan Gideon? Nah, tentunya bagaimana cara Tuhan memilih pasukan Gideon itu sangat-sangat berbeda ya adik-adik dengan cara manusia memilih pasukan. Nah, kalau manusia dalam memilih pasukan tentunya yang dilihat adalah postur tubuhnya. Bisa dia harus lebih tinggi, harus kuat, harus gagah, harus kekar mungkin, harus lincah, dan dia harus pemberani. Nah, tapi nih kalau Tuhan yang memilih pasukan, Tuhan melihat 3 hal adik-adik. Nah, Tuhan melihat yang pertama, orang tersebut gak boleh sombong adik-adik. Nah, yang kedua, orang tersebut gak boleh hidup dalam ketakutan, alias dia harus pemberani. Nah, yang ketiga, yaitu orang tersebut gak boleh hidup dalam keserakahan atau ketamakan ya adik-adik. Nah, dari yang Kak Ina sebutkan tadi, cara Tuhan dengan cara manusia dalam memilih pasukan itu sangat-sangat berbeda ya adik-adik. Masih ingat gak berapa orang yang Tuhan pilih dalam mempersiapkan pasukan kemarin? Berapa? 100.000? Enggak ya. Tuhan hanya memilih 300 pasukan untuk Gideon waktu itu adik-adik. Nah, 300 orang melawan ratusan ribu pasukan orang Midian pada waktu itu. Nah, jadi di hari ini, minggu ini, Kak Nina akan menjelaskan proses persiapan yang kedua, yaitu mempersiapkan senjatanya adik-adik. Nah, kalau adik-adik pernah lihat nih di negara-negara maju, di zaman modern sekarang, senjata-senjata itu sudah sangat canggih ya adik-adik. Misalnya ada negara maju yang punya tank, ada yang punya peluru balistik, ada yang punya rudal, roket. Nah, bahkan ada yang punya senjata nuklir nih adik-adik. Nah, tapi di zaman dulu, zamannya orang Israel dulu, orang Israel pada saat itu berperang menggunakan pedang, tombak, perisai, ketopong, nah anak panah juga ya adik-adik. Nah, tapi cara Tuhan di tahap kedua ini juga sangat-sangat berbeda adik-adik dari cara manusia dalam memilih senjata. Mau tahu nggak gimana cara Tuhan memberikan senjata kepada para pasukan Gideon? Nah, sebelumnya kita baca dulu di Hakim-Hakim 7 ayat 16. Hakim-Hakim 7 ayat 16 sama-sama kita baca. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya apa adik-adik? Sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Nah, sebelum Kak Nina lanjutkan nih adik-adik, Kak Nina tanya kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak sangkakala, buyung, sama buluh itu seperti apa? Nah, kalau nggak tahu nih, ada gambarnya adik-adik. Nah, sangkakala itu bentuknya seperti ini. Nah, sangkakala ini biasanya terbuat dari tanduk hewan adik-adik. Bisa dari tanduk domba, dari tanduk
lembu, atau bahkan sangkakala juga bisa terbuat dari logam, dari besi, dari perak, bahkan ada yang terbuat dari emas adik-adik. Nah, fungsi sangkakala ini ditiup pada saat perayaan adik-adik. Nah, fungsinya supaya orang-orang bisa berkumpul, dan sangkakala ini juga digunakan sebagai aba-aba untuk peperangan, untuk berperang adik-adik. Nah, benda kedua yaitu adalah buyung adik-adik. Nah, buyung itu bentuknya seperti ini. Nah, buyung ini terbuat dari tanah liat ya adik-adik. Fungsi buyung ini digunakan sebagai wadah air dan anggur pada saat itu. Nah, pada saat itu orang-orang Israel menimba air dari sumur adik-adik, lalu disimpan dalam buyung di dalam rumah. Nah, benda ketiga yaitu adalah suluh ya adik-adik. Nah, suluh ini fungsinya sama seperti obor adik-adik, yang digunakan untuk menerangi tempat yang gelap. Nah, dari tiga hal itu kita bisa lihat ya adik-adik bahwa cara Tuhan dalam memilih senjata itu aneh nggak menurut adik-adik? Ya, menurut kita sebagai manusia aneh ya adik-adik. Kenapa Tuhan nggak memberikan senjata-senjata yang canggih pada saat itu? Bisa pedang kan, bisa tombak, bisa anak panah yang melesatnya cepat. Tapi Tuhan malah memberikan tiga benda itu kepada pasukan-pasukan Gideon adik-adik. Nah, dari kisah ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Gideon ini adik-adik? Nah, yang pertama kita bisa belajar mengajarkan untuk taat. Nah, adik-adik, strategi Allah dalam berperang itu sangat aneh ya di mata kita manusia adik-adik. Kalau manusia dalam berperang pasti dia akan menentukan senjatanya yang sangat-sangat canggih ya adik-adik. Sangat-sangat canggih pada zamannya dulu. Misalnya kalau zaman dulu ya yang dipilih pasti pedang yang tajam, tombak yang kuat, panah yang tajam. Nah, kalau zaman sekarang tentunya yang dipilih itu seperti tank, rudal, bahkan nuklir. Nah, tapi ini Tuhan kok memberikan tiga benda itu adik-adik. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Gideon adik-adik? Gideon protes nggak adik-adik? Enggak ya adik-adik. Gideon nggak protes, Gideon nggak komplain. Gideon taat. Bahkan Gideon nggak bertanya-tanya nih kepada Tuhan. Tapi Gideon taat adik-adik. Nah, seperti Gideon kita juga harus taat nih adik-adik. Sebagai anak di rumah, kita juga harus taat nih kepada mama papa. Contohnya, pada saat kalian lagi asik main game, mama sedang masak di dapur, tiba-tiba garamnya habis, adik-adik dimintain tolong untuk membeli garam di warung depan. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus taat. Kita tinggalkan nih sebentar game kita. Kita bantu mama untuk membeli garam di warung depan. Nah, seperti itu. Nah, sebagai murid juga kita harus taat nih kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Misalnya, di sekolah dikasih keterangan, jangan membuang sampah sembarangan, jagalah kebersihan. Nah, kita sebagai murid, kita juga harus taat nih adik-adik. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan, kita nggak boleh coret-coret tembok misalnya. Nah, sebagai adik-adik Cisi, kita juga harus taat nih kepada kakak-kakak JC yang ada di gereja. Misalnya kalau kita diminta untuk berdoa, ya kita harus tutup mata, lipat tangan, kita fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau pada saat firman, kakak-kakak JC minta adik-adik untuk duduk diam dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya berarti adik-adik juga harus taat. Nah, poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Gideon ini yaitu adalah mengikuti teladan Kristus ya adik-adik. Nah, Gideon telah taat kepada Tuhan dan dia menyuruh 300 pasukannya juga mengikuti apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Sama-sama kita baca di Hakim-Hakim 7 ayat 17. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan.
Nah, seperti Gideon taat kepada Tuhan, kita juga harus taat nih. Sebagai laskar Kristus, kita juga harus taat kita harus mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti teladannya Tuhan Yesus nih adik-adik. Apa sih teladannya Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari? Nah, sebenarnya banyak ya adik-adik, tapi di sini Kak Nina hanya akan ambil 2 poin. Nah, yang pertama yaitu kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal mengasihi. Nah, kalian pernah dengar nggak Tuhan Yesus memilih-milih orang untuk mengasihi? Enggak ya, Tuhan Yesus nggak pernah pilih-pilih orang dalam hal mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa melihat pekerjaannya apa, tanpa melihat kekayaannya seperti apa, tanpa melihat statusnya. Bahkan Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang berdosa ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengikuti nih teladan Tuhan dalam hal mengampuni adik-adik. Pernah nggak kalian melihat Tuhan Yesus balas dendam sama orang yang menyalibkan Tuhan? Nggak pernah ya, meskipun Tuhan dibenci, difitnah, dicaci maki, bahkan Tuhan dipaku di atas kayu salib, Tuhan tidak balas dendam, Tuhan mengampuni mereka. Nah, sama seperti Tuhan Yesus adik-adik, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita nggak boleh memandang-mandang status teman-teman kita nggak boleh melihat teman kita dari kekayaannya, kita nggak boleh melihat orang dari jabatannya, dari pekerjaannya, dari rumahnya bagus atau enggak, ya kan? Nah, kita juga harus mengampuni orang yang sudah menyakiti kita adik-adik, yang membuat kita marah, yang membuat kita jengkel. Nah, jadi sekian firman Tuhan hari ini. Ayo Kak Nina ajak adik semuanya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami bila kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu selama ini. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa Tuhan menjadi pasukan-Mu Tuhan untuk siap berperang. Ya Bapa, dan biarlah Tuhan dalam firman hari ini boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan pulang, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai dan menjagai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.